Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bertemu kembali melanjutkan pembahasan tentang tauhid, ya, kitab tauhid. Yang di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang cinta kepada Allah. Ya, insyaallah di pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang takut kepada Allah. Ya. Dimana kita tahu bahwa cinta dan takut itu memiliki irisan, memiliki satu persimpangan. Artinya ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita juga memiliki rasa takut kepadanya. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tentang 3 hal yang dapat menjadikan kita merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman di sini? Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Apa, Pak? Dan disebutkan di dalam hadis ada 3 hal yang kalau kalian melakukannya maka akan mendapatkan manisnya iman. Apa maksudnya manisnya iman itu? Nikmatnya iman gitu ya. Selama ini kita beriman ya. Tapi kita mendapatkan manis nggak atau pahit terus? Nggak enak berarti gitu ya. Nikmat gitu ya. Insyaallah. Intinya belum merasakan bagaimana sih, kok kayaknya hidup ini nggak enak terus gitu ya. Hidup tuh nggak enak terus ya, ya Allah gimana ini? Pengen pulang juga nggak bisa-bisa gitu. Misalnya seperti itu. Maka disebutkan sebagaimana ya kita sudah bahas di pertemuan lalu, kita sedikit mengulang ini. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal ya yang terdapat pada 3 tersebut, kalau dia melakukannya maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu apa, Pak? Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana caranya? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang jadi masalah itu melaksanakan perintahnya aja sulit. Meninggalkan larangannya apalagi.
Hese. Hese ya bahasa Sundanya ya. Ini banyakan Sunda atau banyakan Jawa ini? Masya Allah Pak. Kita kalau sudah berada pada derajat mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat para sahabat Nabi itu. Mereka betul-betul Allah dan Rasulnya dicintai dan Allah dan Rasulnya jadi prioritas. Ada kalanya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu melalui jalan terjal yang berliku. Melalui pembinaan-pembinaan, melalui didikan-didikan, melalui pergaulan-pergaulan. Karena hati manusia itu lemah, Pak. Sedangkan godaan yang ada di dunia ini sangat berat sekali, betul gak? Yang pertama adalah harus ada azam pada diri kita. Keyakinan pada diri kita bahwasanya kita itu betul-betul sebagai seorang hamba. Apa tugas kita sebagai seorang hamba ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Apal semua ayat ini, ngerti semua artinya. Cuma kita itu paham enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Nanti kalau sudah mulai hadir di pengajian dikit-dikit nih, wah itu kalau dekat sama Pak Maimun, Pak Wartono, nanti waktunya sholat diajak sholat, waktunya ngaji diajak ngaji. Bagaimana Pak? Justru mendapatkan manisnya iman diantaranya adalah ketika hadir di pengajian, majelis taklim. Karena pengajian kita tidaklah mengajak kecuali kita mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Tentang keimanan, ketakwaan, bagaimana cara beribadah. Kita tidak ada urusan dunia di sini. Kita tidak ada urusan untuk mencari suara, pilih partai tertentu, A, B, C, nggak ada. Kita sama-sama, ayo ingat Allah, taati Allah dan taati Rasul. Nanti akan mendapatkan manisnya iman. Mungkin ada yang bicara dalam hati ya, pada diri-diri kita. Bener enggak sih, kayaknya kita datang ke majelis taklim ini biasa-biasa aja kok. Masih begini, masih begitu, terus. Sebuah batu yang keras, kalau dia terkena tetesan air, terus, maka dia akan membekas. Makanya poin yang sangat penting untuk kita hadapi, kita perlu tekankan sebagaimana kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu adalah tergantung dari temannya. Agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita ada di sini. Secara umum kita ada di Saudi, di Riyadh. Ya meskipun jauh dari Mekah 1000 kilo, tapi bisa dijangkau. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, Masya Allah. Saya itu banyak sekali orang-orang yang bertanya gitu. Ustaz, saya ingin kerja di Saudi, bagaimana caranya? Gitu.
Dan orang yang bertanya tersebut sebagian besar motivasinya adalah untuk apa? Agar saya bisa umroh, saya bisa haji. Masya Allah. Makanya ketika kita ada di sini, kemudian kita tidak bisa memanfaatkan itu, sayang sekali. Kalau keberadaan kita ada di sini, yang dekat dengan Mekah, kemudian cuek aja. Masya Allah Pak. Semangat ibadah orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu sangat luar biasa. Umroh itu hampir 2.000 orang, 3.000 orang sehari itu berangkat. Haji apalagi antrinya sampai ada yang 50 tahun katanya Pak. Itu udah putus asa itu antrinya itu. Orang di kita di sana ada uangnya ada. Belum tentu bisa berangkat. Kadang udah bayar 500 juta terus ditipu gitu kan. Banyak yang gak berangkat, Masya Allah. Udah jual tanah, jual ayam, jual bebek, jual sapi. Gak bisa berangkat, ya Allah. Maka keberadaan kita di sini, kalau peluang ini tidak kita manfaatkan, maka sungguh akan sangat menyesal sekali. Circle pertemanan, majelis taklim ya, meskipun di sini mungkin di antara teman-teman Indonesia mungkin di Riyadh jumlahnya ada ratusan ribu ya, banyak ya. Tapi yang hadir di majelis taklim cuma 15 orang, 20 orang gitu. Ayo kita saling menguatkan Pak. Kalau dangdut banyak. Lebih enak soalnya. Kalau bicara halal haram kan, wah nanti kalau ke pengajian haram lagi nggak boleh, itu nggak boleh. Ya namanya juga kita belajar apa? Untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau belajarnya untuk mencintai setan, mudah. Tapi percaya Pak, bahwa hadirnya kita di majelis taklim itu adalah salah satu untuk bekal kita. Kenapa? Karena hidup ini sementara. Sebentar. Nggak lama. Hidup itu sementara Pak. Kita duduk sebentar di sini. Masya Allah, dan panitia itu menyediakan ada makanan, ada snack, ada teh manis. Dijemput, Masya Allah. Setiap kali saya share tentang info pengajian di sini, Pak, teman-teman di Indonesia tuh banyak yang komentar, Ustaz, ini gimana? Saya ingin ikut. Lihat, ini untuk yang di Riyadh. Aduh, pengen banget kalau saya ada di Riyadh ya. Enak banget pengajian dijemput, diantar, ada snack, ada sarapan. Masya Allah. Istimewa. Kita menjadikan Allah dan Rasulnya. Ini prioritas ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan usaha kita mendekatkan diri, menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena yang namanya keimanan itu adalah yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Bertambah yazidu bitta'ah, bertambah keimanan kita itu dengan menjalankan ketaatan. Semakin kita istimror, semakin kita menjalankan ketaatan, semakin kita menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita, maka kita itu akan merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah biasa kita lakukan, kalau kita tinggalkan itu kita merasa berdosa, ya enggak? Tapi kalau kita sudah melakukan dosa, meninggalkan sholat misalnya, dan biasa-biasa aja, nah itu waspada. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, meninggalkan sholat misalnya, kemudian kita masih ada rasa menyesal, aduh saya tinggalkan sholat ini ya Allah saya salah. Berarti dia masih mending, masih ada setitik iman padanya. Tapi kalau dia sudah merasakan, ya udah nggak apa-apa lah. Itu berbahaya sekali. Ya. Terus kita jalin pertemanan dengan orang-orang yang baik, rajin hadir di
majelis taklim, untuk saling menguatkan. Ya mungkin awal-awalnya, aduh nggak enak kayak ini aja, kayak santri aja gitu. Udah biarin. Mungkin ada yang nyinyir, mungkin ada yang ngomong nggak enak, mungkin ada yang begini begitu. Demi untuk kehidupan kita. Dan kalau kita sudah merasakan seperti itu, mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan manisnya iman, mendapatkan lezatnya iman. Hidup ini enak sekali udah. Enjoy aja udah. Kita mendapatkan musibah yang berat. Seorang mukmin itu sebagaimana kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusannya seorang mukmin. Semua hal yang didapatkan oleh seorang mukmin itu baik semua. Kenapa? Jika dia mendapatkan kesenangan maka dia syakar, yaitu bersyukur. Jika dia mendapatkan musibah maka dia bersabar. Kenapa demikian? Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah ada yang demikian kecuali pada orang mukmin. Sabar, syukur. Mendapatkan takdir yang buruk kita mengimaninya. Maka lihat bagaimana orang-orang di luar Islam ketika mereka mendapatkan keburukan, mereka berputus asa. Mereka depresi. Kenapa? Kenapa tidak demikian? Kenapa demikian dan demikian? Kenapa? Maka seorang mukmin yang dikatakan adalah qaddarullah wa masya'a fa'al. Qaddarullah wa masya'a fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan, sudah Allah kehendaki. Itu adalah poin yang pertama, cinta Allah dan cinta Rasulnya, cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah betul pada derajat seperti itu, maka kita akan mendapatkan kelezatan iman. Allah sebagai sandaran kita, Nabi Muhammad sebagai petunjuk jalan, dalam artian kita menjalankan sunnahnya, menjalankan perintahnya. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, ya, yaitu karena Allah. Mencintai seseorang karena, maksudnya apa mencintai seseorang ini karena Allah? Maksudnya apa, Pak? Mencintai seseorang karena Allah. Ya? Perintah dari siapa? Mencintai seorang karena Allah itu apa contohnya? Ikhlas lillahi ta'ala. Mencintai seorang karena Allah itu apa contohnya, Pak? Karena ilmunya, terus karena perjuangan bersama. Kita datang ke majelis mencintai seseorang karena Allah. Betul-betul kita berteman ini karena, maksudnya apa? Karena Allah itu. Tidak ada motivasi apapun. Tidak ada motivasi kepentingan apapun. Meskipun secara manusiawi, ketika dia berteman, mungkin berkumpul, datang ke sini. Kadang-kadang motivasi awalnya kan berbeda, Pak ya. Mungkin untuk mengisi waktu kosong aja lah, saya sih Jumat daripada tidur gitu kan, biasanya syughul, subuh-subuh berangkat, ini libur, dah daripada kosong gitu kan. Awalnya demikian, tapi seiring berjalannya waktu, oh enak ya pengajian, maka dia berubah dari niat awalnya. Niat awalnya mungkin tidak diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Karena awalnya itu ya untuk jalan-jalan aja daripada kosong, ya udahlah. Tapi ternyata
Seiring berjalannya waktu dia semangat, enak. Dan di sini bertemu dengan teman-teman yang Masya Allah saling menguatkan. Fulan kemana hari ini nggak datang? Fulan kemana? Oh iya, soalnya Fulan udah safar. Atau misalnya Fulan lagi nggak semangat. Maka beruntung Pak bisa bertemu di sini. Motivasi kita adalah untuk belajar bersama. Belajar apa? Mungkin yang ada di mindset kita bahwa belajar itu di sekolah, di kampus gitu seperti itu ya. Bukannya seperti itu, karena belajar yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di kehidupan nyata. Kita berinteraksi, di situ kita diuji. Kita itu datang ke majelis taklim untuk apa? Nambah ilmu. Kalau sudah tambah ilmu terus mau buat apa ilmunya? Kita praktekkan untuk bekal kita. Untuk diri kita sendiri. Untuk nanti ketika kita menghadapi ujian di akhirat. Kan sebaik-baik bekal itu adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah berbekal dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar nggak mesti di kampus, nggak mesti di pesantren, tapi dengan cara-cara seperti itu yang kontinu. Ya. Ini bisa untuk bekal kita. Ya, jadi yang kedua kita berteman, kita mencintai seseorang itu karena Allah, tidak ada motivasi yang lain. Ini berbeda dengan orang-orang yang memiliki pertemanan tapi untuk kepentingan duniawi. Seperti para politisi misalnya, selagi masih sama-sama memiliki visi dan misi bersama. Kalau tidak memiliki visi yang sama, kita berpisah. Bahkan lapor-laporan ke polisi. Kita tidak seperti itu. Kita seorang mukmin, kita bersaudara, kita saling mencintai, kita saling menguatkan. Semuanya karena Allah, tidak ada motivasi yang lain. Tidak ada motivasi yang lain. Insya Allah kalau kita sudah cinta Allah dan Rasulnya, berteman karena orang ini baik, karena orang ini mengajak kepada ketaatan, saling tolong menolong dalam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kelezatan yang sangat luar biasa. Dan teman yang baik ini Pak, teman yang soleh ini, Masya Allah diantaranya mungkin didapatkan di majelis taklim. Meskipun ada saja ya kadang-kadang ya, kasus-kasus berawal dari majelis taklim gitu kan. Yaitu karena berawal dari niat yang kurang baik dari beberapa orang. Mestinya ketika kita datang ke sebuah majelis taklim, itu dengan tujuan apa? Tujuan yang ikhlas. Kita mau cari apa sih di sini gitu kan. Dan sangat beruntung Pak, kalau Bapak bisa istiqomah. Kenapa? Ini rekreasi kita semua gitu. Hiburan kita semua. Kalau kita sudah menganggap bahwasanya datang ke majelis taklim adalah sebuah hiburan, beruntung Pak, pertahankan itu. Kenapa demikian? Berarti kita condong kepada kebaikan. Karena di majelis taklim itu kita tidak berbicara tentang kepentingan dunia, kita tidak berbicara tentang ghibah orang per orang, tapi kita berbicara tentang Allah dan Rasulnya. Maka beruntunglah bagi kita kalau kita sudah memiliki perasaan kita terikat, datang ke majelis taklim senang, bahagia, alhamdulillah. Pertahankan itu Pak, karena ini sungguh sangat nikmat sekali. Bahkan ada mungkin orang-orang itu mereka menunggu-nunggu kapan ya hari Jumat ya, saya senang datang ke pengajian. Ada yang begitu Pak? Alhamdulillah kalau ada. Masya Allah. Kalau kita kan pengajiannya bukan di masjid ya. Kalau di Indonesia biasanya pengajian itu di masjid. Itu kan di dalam hadis disebutkan ada orang-orang 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat. Yaitu rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid.
seseorang yang dia itu hatinya terikat dengan masjid. Dia ingin dekat dengan masjid. Kenapa? Ada sholat, ada ibadah, ada majlis taklim. Ya meskipun kita di sini bukan masjid, mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan tersebut. Kenapa? Karena disinilah tempat kita untuk belajar bersama. Nah, yang ketiga, mendapatkan lezatnya iman. Jadi kalau kita sudah merasakan manisnya iman itu Pak, hidup kita itu tenang. Apa yang kita takutkan? Kita nggak takut apa-apa. Takut mati. Kita harus siap menghadapi kematian kapanpun. Banyak dari kita itu yang mengatakan, aduh kalau saya mati sekarang belum siap. Lah terus kapan siapnya? Sedangkan kematian itu kan dia datang faja'ah. Nggak ada notifikasi, nggak ada pemberitahuannya. Iya kan? Kadang-kadang kita sekarang masih seger, besok udah nggak ada. Banyak orang-orang di sekeliling kita. Maka kalau kita sudah siapkan ini, insya Allah apa yang kita takutkan? Takut tidak mendapatkan rezeki. Masya Allah pekerjaan banyak. Kalau kita nuruti dunia terus nggak akan selesai Pak. Iya kan? Dunia itu nggak akan selesai dikejar. Orang punya gunung emas 1 pengen 2. Sudah punya 2 gunung emas pengen 3. Terus. Maka kita dengan cinta Allah, cinta Rasulnya, berteman dengan orang-orang yang baik, yang saling menguatkan, saling menasehati. Itu udah nikmat sekali, nikmat sekali. Apa yang kita takutkan dari kehidupan dunia ini? Yang paling ditakutkan oleh banyak orang adalah datangnya kematian. Maka kita tidak perlu takut. Yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Kalau kita ingin mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, yang ketiga adalah membenci untuk dikembalikan kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi Allah nih sudah selamatkan kita nih di sini. Allah sudah tuntun kita datang ke majelis taklim untuk mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Kalau kita sudah rutin hadir ke majelis taklim, sudah rutin mendengarkan pengajian, kemudian kita pengen balik lagi seperti yang dulu-dulu misalnya, ya, misalnya yang dulu-dulunya itu ada yang rutin misalnya apa? Ya melakukan perbuatan maksiat lah, judi online misalnya. Apalagi? Pokoknya yang buruk-buruk, ya. Kalau kita sudah punya pikiran, saya nggak mau kembali lagi ke situ. Gitu. Maka apa? Ini akan mendapatkan manis iman. Tapi kalau masih ada pikiran, loh, ini kayaknya hadir ke pengajian ini nggak enak kah? Bentrokan dengan acara dangdutan gitu misalnya. Ya kalau model olahraga apa secara syariat kan dibolehkan ya. Artinya sesuatu yang negatif gitu misalnya apa gitu ya. Tapi insya Allah sih di sini nggak ada ya yang negatif-negatif ya. Apa karena sayanya nggak tahu aja? Iya, karena saya nggak tahu aja. Jujur saya terus terang, kadang-kadang tahu yang negatif-negatif itu dari teman-teman di pengajian gitu. Ngobrol, oh ada ini, oh ternyata ada gitu ya. Kayak seperti barusan tadi pagi saya ada yang nanya, ada yang share itu berita gitu kan. Ada berapa puluh orang Indonesia gitu kan yang perempuan dia kerja nggak bener gitulah, gitu kan? Itu nanya ke saya, ini bener nggak katanya gitu ya?
Loh ya saya kan nggak tahu. Ya karena saya kan nggak tahu Pak ya. Jadi ya saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu gitu kan. Informasinya sampai di Indonesia itu sampai di berita viral gitu kan. Ada tertangkap gitu kan gini-gini. Loh ternyata ada memang. Oh banyak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, iya. Oh gitu, lebih mudah di sini ya, karena lebih dekat gitu ya. Karena nggak ada yang ngawasin juga di rumahnya. Ya sebenarnya dimanapun ya namanya orang berbuat maksiat itu kalau ada niat pasti ada jalannya kan begitu Pak ya. Nggak di tanah suci, nggak di mana-mana, nggak di Indonesia, nggak di mana-mana gitu. Kalau memang ada niat ya. Innamal a'malu binniyati ya. Nah, poin yang ketiga ini Pak. Kita kalau sudah benci, nggak mau lagi kembali seperti dulu, misal pernah melakukan perbuatan apa gitu ya, maksiat, kita nggak mau lagi seperti itu gitu. Kembali lagi kepada kekufuran, kemaksiatan. Setelah Allah selamatkan kita ini, alhamdulillah sudah hadir di majelis taklim, sudah hadir di pengajian ini, kita sudah bersyukur sekali nih. Kita sudah nggak mau lagi kembali. Seperti halnya kita nggak mau dilempar ke dalam api neraka kan nggak mau kan. Maka kalau sudah ada pada 3 tahap ini Pak, kita akan mendapatkan kelezatan iman. Kira-kira sanggup nggak? Insya Allah sanggup ya. Ya meskipun ada godaan-godaan dikit, udahlah sebentar aja lah. Masya Allah. Masya Allah. Lalu kemudian yang berikutnya disebutkan ya di dalam hadis ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah, siapa orangnya yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela seseorang karena Allah, wa'ada fillah ya, dan memusuhi seseorang karena Allah. Jadi semuanya karena Allah, kita mencintai karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, menolong sesuatu karena Allah ya, kita loyal juga karena Allah. Jadi di dalam Islam itu seperti itu Pak, kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi beda dengan fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Pokoknya salah benar kita bela. Benar nggak begitu? Kita punya misalnya nih, antum ini ngelihat saya sebagai pemateri di sini, saya berbuat salah. Pokoknya salah benar Ustadz Ahmad Hawasi kita bela. Salah pun kita akan bela misalnya. Prinsip seorang Islam itu kalau benar ya dibela. Tapi kalau salah diingatkan, diluruskan siapapun dia, saya, teman-teman dan semuanya seperti itu. Maka ini disebutkan siapa yang mencintai karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Allah akan menolong kita kalau kita melakukan hal tersebut. Kita cinta Allah, cinta kepada Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal juga karena Allah. Jadi tidak ada motif apa-apa.
Yang ini terjadi mungkin berbeda ketika kita di dunia kerja. Ya kita ngikut pada pimpinan aja deh, pimpinan mau apapun kita harus senang gitu. Tapi pada prinsip Islam tidak begitu, kita mencintai sesuatu, segala sesuatunya harus berdasarkan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun sholat dan puasanya banyak, sehingga dia bersikap demikian. Nah, jadi meskipun kita sholat, puasa, ya, walan yajid 'abdun ta'mal iman wa in kathurat sholatuhu wa siyamuhu hatta yakuna kadzalik. Jadi seorang hamba itu dia tidak akan merasakan nikmatnya iman. Meskipun sholatnya, puasanya juga banyak, sampai dia melakukan tersebut tadi. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, setia karena Allah, membela karena Allah. Nah, dan persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia. Waqad sarat amatu muakhatin nasi ala amri dunya. Seringnya keumuman manusia itu mereka muakhat berdasarkan persaudaraan itu karena apa? Persahabatan itu karena urusan dunia. Ya. Itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Seorang muslim itu tidak begitu, seorang mukmin tidak begitu. Seorang mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin kita bersahabat, kita berteman adalah semua karena Allah. Tidak ada kepentingan dunia dan yang lainnya. Ya, Masya Allah, ini udah mau jam 10:30 ya Pak. Tadinya kita mau membahas tentang takut kepada Allah, tapi mengulang pelajaran yang lalu nampaknya menarik ini. Ada beberapa hadis yang belum kita baca juga sih kemarin itu ya. Terus insya Allah nanti pekan depan kita akan membahas tentang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap terus istiqomah ya Pak ya. Kita sudah datang ke tempat yang mulia, ke majelis taklim, jangan sampai kita kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Ya, kita manfaatkan waktu Jumat pagi ya untuk saling menguatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Ya? Oh, banyak yang baru, Masya Allah. Ini materinya pas berarti ya. Semoga ini menjadi awal yang baik. Insya Allah Jumat depan berangkat lagi. Siap yang jemput nih Pak Wartono? Siap Pak Wartono sama Pak Maimun. Nanti Jumat depan sudah ada Pak Abdul Wahab ya? Insya Allah. Ya. Kita semua di sini menginginkan kebaikan bersama. Tidak ada kepentingan duniawi. Kita semua sama-sama ingin menjadi sahabat dan teman baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Ada yang ditanyakan Pak atau cukup ya? Oh ya silakan Pak Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya mau tanya? Ini umpamanya dari Indonesia udah niat banget mau haji. Paribasan punya duit di tel-tel di celeng-celengin. Tapi setelah nyampe sini tidak bisa tercapai. Kayak kemarin itu banyak yang tekuk itu gimana ya Pak kasihan Pak? Ya cuma ini tanggal udah ikhlas banget ikhlas. Tapi di dalam nyampe sini nggak sampai berhasil melaksanakan sampai di blok-blok. Dia sampai nangis. Udah gitu aja terima kasih seperti Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan yang bagus. Terkait dengan banyaknya kejadian kaum muslimin, teman-teman kita di Indonesia yang sudah mengeluarkan banyak uang, sudah bertekad, ya, kemudian sudah sampai di sini. Mungkin kalau yang dicegatnya masih di Jakarta masih mending ya, meskipun nggak ada mending-mendingnya juga sih. Iya, kalau di sini sudah masuk di Mekah udah kelihatan Ka'bahnya gitu kan. Mau masuk Arafah nggak bisa.
Yang pertama ya kita turut prihatin ya dengan adanya kejadian tersebut. Yang kedua, kalau terkait dengan pahala maka insya Allah semua yang kita lakukan di dunia ini ada catatannya. Akan dimintai pertanggungjawabannya bahkan. Ya, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan kalau ternyata niat kita baik, insya Allah Allah akan berikan catatan kebaikan. Tapi secara ritual fikih, yang gagal haji maka dia tidak mendapatkan haji. Adapun secara pahala, insya Allah Allah mengetahui hambanya. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Allah yang akan membalasnya. Ya, berarti pelajaran yang berikutnya adalah kita ketika memiliki uang, memiliki harta, dan ada yang mengajak haji itu jangan terlanjur percaya begitu saja. Kita juga harus mengetahui tentang aturan-aturan di sebuah negara. Agar jangan terjadi seperti itu. Kita harus tahu aturan di Saudi seperti apa. Kita harus tahu ketika ada yang menawari haji, kira-kira pakai visanya apa. Jangan sampai kemudian sudah sampai sini tidak bisa berangkat haji. Yang kebanyakan mereka itu adalah korban, Pak. Nggak ngerti aturan, orang kampung gitu kan. Kita aja yang di sini ngerti tasreh gitu kan. Ngerti ghoromah namanya, 20.000 real. Lah teman-teman kita di Indonesia mana paham seperti itu. Nggak ada yang ngerti. Jadi ini kalau hitung-hitungannya dosa, kalau mau adil, maka dosa yang paling besar adalah dosa orang yang mengajak tadi itu. Biro-biro travel itu. Sehingga dia gagal itu. Kenapa? Karena tidak jujur. Tidak menggunakan visa haji. Tidak dengan cara sesuai dengan prosedur. Karena di sini juga pemerintah sini memberikan aturan seperti itu adalah untuk ketertiban bersama. Untuk keamanan bersama. Ya, bahkan fatwa para ulama sini mengatakan bahwasanya haji tanpa tasreh yang nyerobot-nyerobot gitu, kalau terpenuhi syarat dan rukunnya maka hajinya sah. Tapi dia berdosa. Nah, khususnya orang-orang yang dari Indonesia ke sini, pihak yang paling salah adalah ya yang ngajak, panitianya. Nah, seperti itu. Maka ini juga bagian dari edukasi ya pendidikan kita kepada teman-teman di Indonesia. Kalau misal ada kerabat, keluarga yang menawarkan haji cepat berangkat, maka kita sebagai orang yang kenal coba tanya, perlu dipastikan itu pakai visanya apa. Jangan sembarangan, jangan sampai udah sampai sini kemudian gagal. Kita yang lihatnya itu stres, Pak, sedih, Pak. Gimana yang menjalankannya? Gimana yang kemudian sampai nerobos itu meninggal di Jeddah misalnya, di tengah gurun itu, kita sedih. Kita sedih, Pak. Ini teman-teman petugas yang lebih paham tentang ini nih, kemarin nih gimana nih Ustaz Ahmad, Ustaz Elvin. Ya, mungkin nanti ada sesinya sebagai edukasi, sebagai pelajaran bagi kita. Kita akan menyampaikan tentang hal tersebut. Jadi kembali lagi, hukumnya bagaimana? Apakah berpahala atau tidak? Yang pasti secara umum Allah mencatat langkah gerak-gerik seorang hamba. Kalau dia punya niatan baik, insya Allah dapat pahala. Kalau dia punya niatan tidak baik, ya maka tidak bernilai. Ya, tapi secara fikih dia belum melaksanakan ritual haji. Dan kalau yang paling berdosa, ya orang yang ngajak. Bisa jadi jamaah nggak ngerti apa-apa, nggak tahu. Pokoknya saya haji berangkat cepat aja, kita udah bayar 300 juta. Kita udah jual sawah, jual tanah, jual sapi, jual ternak. Mereka begitu, ternyata ya gagal gitu. Ini kan termasuk jenis penipuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya nampaknya sudah habis waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami sendiri.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.